Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, kembali lagi dengan saya Zudi di channel Asri Asri. Channel yang membahas tentang dunia arsitektur, TV desain, dan juga tips sederhana seputar rumah tinggal. Saat ini saya berada di gedung MCC Kota Malang, di mana di hari ketiga ini diserahkan acara dari IAI bersama dengan MCC, yaitu kegiatan talk show tentang metaverse kayu tangan, dan juga ada satu talk show yang menarik, yaitu PPG dan SLF, yang mana nanti akan kita saksikan bersama-sama ulasannya. Perlu saya ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti terus update video dari Asri Asri. Seperti ulasannya, simak terus. Di video kali ini, Anda akan saya tunjukkan kegiatan talk show tentang PPG dan juga SLF yang diikuti oleh beberapa undangan dan juga peserta pameran. Seperti apa liputannya? Simak terus. Kalau Anda mau desain atau diminta bantuan desain, Anda harus tahu pemohonnya ini sudah ngajukan KRK belum, atau AP-nya sudah ada belum. Kalau belum, urus dulu supaya apa? Nanti jelas. Anda desainnya. Kalau yang punya kawin 3 lantai, ini lupa. 3 RK-nya maksimal 1 lantai. Karena tanah di Malang ini kan ada zonanya, zona ini berapa, zona ini berapa, ketinggian berapa, itu ada. Makanya kalau Anda nggak mau dulu itu, Anda pelajari peraturan daerah bangunan itu. Di situ ada zonanya. Nah, di sini kita ini cuma sampai di sini aja. Di sini sudah berusaha PU. Gitu. Sampai pada penentuan retribusi. Ini harusnya ada di situ, tapi itu itemnya banyak. Dan yang tahu, makanya di sini urusan kan jelas retribusi. Ini urusan kepala dinas. Makanya kemarin ada yang tanya, kita itu dari mana? Nanti saya kasih hitungannya, itu ada FN, ada ini tidak tahu mereka. Izin, kalau dulu UMB itu ada pasti ada namanya AP, Advice Planning. Itu pasti ada. Coba cari orang planningnya, barangkali itu beda fungsi. Dulunya dipakai fungsi hotel misalkan, keluar ini kemudian sekarang kan bangunan-bangunan begitu biasanya bisa berubah fungsi. Dan itu fungsinya harus jelas. Gitu loh. AP itu selalu mendahului INB. Hanya kalau dulu datanya itu ada di sini. Kalau sekarang PBB datanya jalan-jalan sampai pusat. Iya, pusat bisa lihat, daerah bisa lihat, kemudian Jakarta PU bisa lihat, PU Surabaya bisa lihat. Makanya ini harus hati-hati. Bagi kami sendiri TPA juga harus hati-hati karena yang Jawa Timur bisa lihat. Ini kabarnya kayak gini kok. Ini soal TPA nih. Nah, kalau kan di Jakarta sana, kalau kan PU pusat. Karena data itu sekarang jalan. Kalau dulu yang di sini banyak dari PU setempat. Nah, sekarang kan jadi OSS, online single submission kan. Nah, itu semua harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin bisa kita lihat. Karena item-item harus ada. Katakan dulu masih katakan AP, sekarang jadi KRK. Ya sudah, AP-nya itu dimasukkan. Tapi harus ada, begitu nggak ada satu aja, kita bisa jalan ini dulu. Ya, itu kan kalau di bawah 90, ya, atau 2 lantai di bawah 72. Itu gambarnya jadi satu lembar. Ya. Nanti kalau ini sudah TPA, ada makanya gambar yang harus buat per lembar. Data sendiri, tambah sendiri, ini sendiri per lembar. Ada 3 kategori yang kita apa? Ada perbedaan. Nah ini kan ini kan cuma gambar. Ini ya gambar DD sederhana aja. Tapi kalau nanti ke TPA, awal pasti diminta konsep rancangan
ada arsitek yang buat kalau bukan arsitek lisensi itu apa? Jadi setelah kita punya STNA, arsitek wajib punya lisensi. Lisensi itu yang keluarkan adalah tingkat 1. Jadi Anda arsitek di Jawa Timur boleh bekerja di Jawa Timur. Lisensinya yang keluarkan PU Jawa Timur. Jadi kalau Anda punya di luar area Jawa Timur, Anda harus mendaftarkan lisensi di sana. Misalkan Anda di Jakarta, Anda harus punya IPTB kalau di sana, izin pelaksana teknik bangunan yang di sana. Tapi di Jawa Timur belum ada lisensi. Diwajibkan memang bahwa arsitek yang melakukan itu adalah bukan hanya arsitek yang punya STNA, tapi punya lisensi. Tapi Anda harus ingat ya bahwa arsitek itu kan punya undang-undang 6 tahun 2017. Itu undang-undang. Ingat, undang-undang ini saja belum bisa dijalankan di bawah. Karena untuk kota kabupaten itu namanya perda. Untuk ini sebagai perda, undang-undang harus ada PP, peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada permen, peraturan menteri. Di bawah peraturan menteri baru peraturan daerah tingkat 1. Di bawah peraturan daerah tingkat 1 ini namanya perda bangunan gedung tingkat 2. Baru itu wali kota bupati melaksanakan itu karena wajib melaksanakan itu. Nah sekarang Anda lihat untuk jadi perda ini harus lewat DPR. Anda tahu tak namanya undang-undang arsitek? Ini dilakukan pertama kali tahun 92. Yang disampaikan oleh Pak Didi tentang DPD cukup teknis tadi. Saya mungkin nanti cerita kondisi yang kita hadapi sekarang. Kebetulan kalau teman-teman akan urus DPD di Kabupaten Malang nanti sambung saya. Jadi saya mewakili Ikatan Arsitek Indonesia Malang untuk menjadi TPA. Jadi tadi mungkin rekan sudah tadi Pak Didi bilang TPA begitu. Jadi TPA itu adalah terdiri dari anggota asosiasi profesi, akademisi, dan juga dari dinas. Untuk di Kabupaten Malang, dari akhirnya saya sendiri, dan di Kabupaten Malang sang padat. Jadi sudah setiap hari Selasa dan Jumat sudah standby di Kabupaten. Di BU saya ngantor di sini. Selasa Jumat saya ngantor di Kabupaten. Karena sudah begitu banyak PBB kabupaten yang sudah antri. Nah, terjadi antrian karena memang sangat banyak. Dari kedua, petugasnya masih terbatas. Yang ketiga, nah ini yang cukup memprihatinkan saya selaku arsitek juga. Ternyata yang kita hadapi misalnya yang saya 1,5 tahun di Kabupaten Malang itu belum pernah ketemu sama anggota di Malang. Ya. Jadi kalau yang tadi persyaratannya masih terjadi adalah kalau satu lantai di luasan 72 atas itu masih terjadi otomatis. Jadi Bapak Ibu misalnya punya rumah tinggal luasan 90 kan disuruh isi di PBB itu isi fungsinya apa, luasan berapa, itu Bapak Ibu mengklik 90 meter persegi, materi itu lari ke saya, bukan lari ke PBB. Berarti lari ke TPA. Tapi begitu Bapak Ibu mengklik 72 meter persegi, larinya ke TPA. Itu sederhana, atau dua lantai di atas 90. Begitu Bapak Ibu klik 95 lari ke saya, tapi 90 larinya ke TPA. Itu otomatis. Ya, sistem yang menghadir ini. Kita lihat sekarang ini adalah lanjutan dari DPD. Semua bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha diprioritaskan mempunyai SK. Bangunan tinggal pribadi pun sebenarnya diharuskan sudah punya SK, tapi menjadi tidak digencarkan begitu. Yang digencarkan adalah yang untuk usaha. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengurus usaha melalui OSS kalau tidak punya SK. Ya, termasuk kami
saya mengurus izin perusahaan saya pada OSS, maka saya punya SK. Nah ini yang teman-teman dulu konsultan sekitar itu memang harus. Nah apa yang harus kita siapkan di SK? Ada dua di SK. SK itu SK untuk bangunan sistem dan SK untuk bangunan yang sedang dibangun di tahap konstruksi. Jadi yang sulit mungkin adalah kita mengurus SKF untuk bangunan yang existing. Nah, bagaimana membuat SKF untuk bangunan existing? Yang pertama adalah bahwa intinya adalah membuat gambar asli produk. Jadi misalnya kalau bangunan itu tidak ada gambar awal atau gambar asli, maka tugas konsultan SKF adalah membuat gambar asli produk. Membuat gambar yang sesuai dengan bangunan yang dibangun. Ya, itu tahap pertama. Tapi jangan lupa bahwa seperti yang saya katakan tadi, semuanya adalah tidak mengacu pada KRK yang namanya AP. Jadi kalau bangunan berapa ribu atau diberikan semua dari NB yang lama, saya yakin bahwa di situ pasti ada AP. Sebelumnya dia pasti ada AP. Nah itu dicek apakah bangunan itu tidak melanggar AP atau KRK. Ini tapi begitu bangunannya melanggar KRK, kami nggak bisa proses karena itu sudah menyalahi aturan, ada di luar aturan. Nah, gimana caranya kalau bangunan yang sudah melanggar aturan tetap membuat SMK? Ya, ini pertanyaannya begitu. Jadi ada bangunan pabrik, kalau itu sempadannya sudah lewat. Gambar dulu. Jadi yang pertama adalah membuat gambar asli drawing, gambar yang sesuai dengan kondisi ini. Setelah itu baru dianalisa. Ya. Pertama analisa adalah tadi sesuai SLK atau sesuai KRK, tidak melanggar KDB-nya, KDB-nya, semua masuk semua. Oke, jalan. Tapi gimana kalau salah satu itu tidak masuk? Boleh jalan? Tidak bisa. Ya. Analisa nanti tentunya reformnya konsultan adalah bagaimana mengatasi ini. Misalnya, saya pernah menemui sebuah kawasan pabrik. Pabrik ini bangunannya sekitar 19 unit bangunan, kemudian ada semua yang ada di situ itu pos terus asrama, ruang kerja, kantor, terus pabrik sendiri itu semua bangunan itu akan ada SKS. Yang terjadi adalah pos satpamnya melebihi batas sempadan. Ya. Maka rekomendasi kita adalah bahwa bagaimana pos itu harus dibongkar. Nah, kedalaman kajian dari konsultan sampai dengan menetapkan nanti dari kemana dari pos ini. Ini harus dibikin sama konsultan, jangan sampai posnya harus dipindah. Kami nggak mau dikaji kedalaman itu belum selesai. Jadi pos ini nanti harus dipindah di sini. Itu baru kami rekomendasi bahwa ini bisa. Ya. Nah pada saat dari ini maka ada surat pernyataan dari anak kami konsultan SKF dan juga ownernya bahwa kami sanggup untuk memindah pos ini dalam jangka waktu untuk bangunan di luar dunia, maka SKF itu per 5 tahun. Jadi per 5 tahun harus memperbaiki SKF untuk SKF. Nah, misalnya tadi kasusnya adalah bahwa bangunan ini, kawasan bangunan ini, pabrik ini, masalahnya adalah posnya tadi splitnya lewat dari Australia. Pada saat 5 tahun berikutnya itu cek. Kalau masih di situ maka SKF kembali tidak keluar. Tapi kalau sudah terselesaikan, misalnya perpanjangannya bisa, itu tugas konsultan sampai memberikan solusi posnya ini berbeda dengan sampai dengan nanti tahun berapa pos ini harus dipindah. Kalau ternyata dia di atas itu apa solusinya? Lokasi AC misalnya ventilasinya dikasih cross yang itu supaya sumbernya betul misalnya. Terus ada solusinya dari konsultan kasih mengatakan ini tidak cukup dikasih AC, ya harus ada solusinya. Itu tugasnya konsultan untuk apa solusi ini. Jadi memang tapi
itu yang benar ya. Jadi menganalisa kondisi yang ada, standarnya gimana, solusinya apa. Ini dilakukan semua. Jadi nanti kita tunggu di mana dia nggak ada misalnya di rumah, oh jalan setapak nggak ada apa-apa, sampai kadang nggak ada. Gimana solusinya? Mungkin ketika sedikit ini jalannya sama masih standar, terus tritisannya ditarik ke situ misalnya, kasih jalan setapak di situ. Ini ada solusinya kan? Dan itu sampai seperti itu kita mencoba membantu apa. Yang ketiga kasusnya adalah IMB-nya sama, bangunannya ada yang kurang sedikit-sedikit. Ya, dari sekian banyak orang, satu atau dua orang itu ada beberapa yang kurang secara mungkin ventilasinya kurang ya. Jadi dari segi kesehatan dia kurang masuk. Maka yang ketiga yang terjadi PBG tetap, tapi ada level perawatan, penyesuaian perawatan. Kasus yang keempat adalah semuanya nggak sama. IMB-nya sudah nggak sama dengan posisi yang bangunan barunya, bangunan yang sudah ada. Gedungnya sudah tidak karuan, sudah tidak terpenuhi semua, maka kondisinya keempat. Maka semuanya akan harus dilakukan perbaikan PBG baru dan juga perbaikan total. Ya itu kondisi yang mungkin terjadi dari apa setelah kita melakukan analisa. Apa yang analisa tadi seperti itu. Jadi metode pemeriksaan kita sudah jelaskan. Jadi tidak langsung cawang di teknisnya sesuai dan tidak sesuai, tapi bagaimana Anda memeriksa itu? Ada peralatan yang dipakai ya tadi, suhu udaranya kita pakai apa misalnya, terus kecepatan udara yang ada di ruang itu pakai apa, kebisingannya juga ada apa, alatnya semua kita ukur semua. Terus kita bandingkan dengan standar yang ada. Jadi kami tidak bisa mengada-ada. Kalau memang sudah standarnya sudah, oke. Jadi nggak bisa kurang nyaman ya menurut saya, kurang begini nggak bisa kami mengatakan begitu karena ada semua. Jadi tidak semuanya terukur. Tidak ada jalan kita mengatakan mempersulit. Kalau tadi susah ya, tidak susah selama itu terpenuhi semua dan ada standarnya semua. Ada standarnya. Jangan merasa susah, gampang. Tapi teman-teman mungkin belum familiar dengan industri sehingga ini merasa susah sekali. Dan yang jelas adalah semua baik arsitek, owner ataupun dinas masih dengan pemikiran yang lama. Yang IMB itu semuanya bisa selesai kalau saya bayar. Gak bisa itu. Kami juga gak bisa meloloskan materi yang tidak sesuai karena kami juga dicek. Ini semua online. Materi kita, semua berita acara, semua hasil itu kita upload dan semua tahu. Yang bisa buka dinas bisa, di di kementerian juga bisa. Jadi kami terpantau. Nggak bisa meloloskan barang yang memang tidak lolos. Jadi artinya bahwa ini adalah fair. Saya juga tidak mau karena saya nggak suka sama si arsitek itu. Seperti nggak bisa saya, karena saya ada jenis. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sudah disuruh aja gambar mereka. Yang dia lihat kan cuma selatan depan, Pak. Asalkan langgar dia diem tadi. Denah dalamnya itu nggak sama. Sekarang nggak boleh, Pak. Jadi kalau Bapak mau nyari SNF, PBG-nya harus sama dengan yang diajukan, IMB-nya itu harus sama dengan yang diajukan. Kalau enggak, ya nanti harus diperbarui, Pak. Kalau dulu kan tinggal berapa IMB-nya? Kurus IMB 10 juta, selesai kan? Tapi sekarang kan enggak. Buat arsiteknya sendiri untuk penyedia gambar. Nanti setelah itu dimasukkan ada retribusi. Nah, retribusi itu pihak BU, Pak, karena banyak faktornya. Faktornya banyak. Kemudian nanti Bapak diminta membayar Pak. Jadi 2 kali, Pak. Itu. Jadi kalau gambar lapangan tidak sama, tetap Bapak harus ulangi PBG lagi. Kalau sama, walaupun itu bentuknya IMB nggak ada masalah. Nah itu. Nah nanti PBG-nya PBG nambah, renovasi tambahan dari 100 menjadi 125 misalkan.
meter persegi. Nah itu, tapi jadi PPJ. Untuk data yang tidak boleh dapat, justru itu tugasnya konsultan pengkaji teknis. Misalnya sebuah kantor swasta 2 lantai misalnya, luasannya 500 misalnya, maka pertama adalah uji betonnya, pakai mortes misalnya, untuk mengetahui berapa sih kekuatan beton itu. Yang kedua, ada alatnya sekarang, UV profometer atau UV itu ditempel saja di kolomnya itu kelihatan besinya berapa di dalam itu. UV itu mahal. Jadi dan saya kaitkan kalau gimana caranya kita bekerja sama-sama lab, ya. Atau kalau konsulnya punya nggak masalah, bagus itu ya. Jadi punya itu ketahuan, oh ternyata kolomnya ini isi besinya sekian-sekian bisa dibaca. Jadi kayak USB lah. Jadi sekarang ada itu USB beton tuh ada. Dan itu tugas kita justru, tugasnya kalau pengkaji teknis. Terus menggambar gimana? Iya, ulang akhirnya. Naik itu ukur baloknya, ukur apanya, semuanya sampai dengan ketemu gambar sesuai dengan itu. Pondasi gimana? Nggak perlu kalau pondasi. Nggak mungkin kita gali pondasi itu. Cukup dengan visual. Kita cek semua. Oh, ada nggak keretakan di sekitar itu? Semua titik pondasinya kita cek semua. Ternyata tidak ada masalah. Oke, kita kasih tanda bahwa ini secara visual tidak ada. Kasih foto, didokumentasi semua. Karena itu jadi dasar kita menganalisa kan. Nggak mungkin kita gali ini, nggak mungkin. Tapi kalau yang visual yang di atas itu kan bisa. Kita ukur baloknya kayak ini kan bisa. Kita ketemu. Pakai alat itu ketemu ini isinya berapa. Semua ada. Justru tugas kita itu. Beritahu kita cross check, harus cross check. Jadi makanya harus ada struktur tadi konsultornya cek lagi dengan standar yang ada. Misalnya dulu ini kita mau bikin kajiannya ya kita itu ulang gitu. Strukturnya. Ya, jadi tugas kita adalah sampai dengan rekomendasi dan usulan. Jadi misalnya data ini misalnya ketemulah bahwa ini ternyata nggak cukup, ya nggak cukup karena harus tambah besi 2. Analisanya adalah bahwa gedung ini tidak boleh diubah fungsinya, bebannya kita turunkan. Misalnya kalau sekarang ini ruang kerja kapasitasnya 100 orang misalnya, kita rekomendasikan tolong ruang kerjanya jangan diisi 100, 75 saja. Kan kita pakai trial error kan, kita coba beban 75 orang, gimana masih kan dengan 75 ini, seperti itu. Kalau ternyata lupa saya harus 100 orang, itu kita harus kasih solusi. Ya gimana perkuatan misalnya, perkuatan. Nah ini yang mungkin harapan saya supaya nilai plusnya teman-teman yang itu kedalaman kajiannya sampai seperti itu. Ada sebuah usulan, jangan asal diperkuat, ya perkuatnya seperti apa? Atau bebannya dikurangi seperti apa namanya. Nah itu mungkin itu yang harus teman-teman coba untuk kedalaman kajian seperti itu. Itu nilai plus buat kajian untuk SNM. Terus tadi masalah sertifikat ya, betul. Jadi kalau perorangan nanti harus ada sertifikat pengkaji teknis. Itu ada asosiasinya sendiri, ada sendiri. Tapi saat ini karena masa transisi masih cukup dengan teman-teman struktur SKA, SKK dan SMA sama itu. Jadi masih kita pakai itu. Tapi mungkin artinya kan di sana sudah pernyataan bertanggung jawab terhadap hasil kajian itu. Maka selama itu mereka taken secara hukum, maka mereka bertanggung jawab. Kami tidak bisa menerima itu sebagai sebuah laporan selama dia taken untuk bertanggung jawab itu. Jadi di Malang Kota yang saya ikut di sini, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, saya masih boleh, karena pengkaji teknis masih jarang, nggak ada. Saya sendiri belum punya, tapi kalau baru hukumnya saya punya, artinya perusahaan saya punya. Tapi kalau saya sendiri nggak punya SKA pengkaji teknis, sedang mengurus. Tapi di Nasdem masih memaklumi. Jadi STR ini SMA
kita pakai. Selama kan nanti ada tanda tangan dengan misalnya dengan sebagai konsultannya, saya bertanggung jawab atas hasil laporan ini, kan gitu loh. Kalau berbadan hukum, kalau yang konsultan tadi ada kan SBU-nya? Oh, harus ada SBU-nya. SBU pemeliharaan gedung kalau nggak salah. Tapi sekarang masih tidak harus, masih dikasih kelonggaran. Pak Didi dan Pak Setiawan. Yang pertama mengenai PBG. Jadi PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung yang didasari oleh peraturan daerah tentang bangunan dan gedung, beserta ketentuan lain yang mengikat terkait lokasi bangunan atau gedung yang bersangkutan seperti peraturan penggunaan fungsi lahan, AMDAL, dan semua itu terangkum dan tersyaratkan ada di dalam KRK. Jadi dalam desain harus sesuai dengan ketentuan AP atau Abus Planning, KRK atau ketentuan rencana kota atau kabupaten, dan yang sekarang ada PKKPL atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian tahapan dalam pendirian bangunan gedung, yang pertama membuat akun di CBG, lalu memenuhi seluruh ketentuan di KRK atau PKKPL, memenuhi seluruh ketentuan yang ada di SPKPG, mengikuti sidang atau konsultasi PBG, kalau lolos KPBG-nya akan keluar dan bangunan boleh didirikan. Kemudian SLF harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan, yaitu 4 aspek, terutama yakni kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Semua bangunan, terutama bangunan untuk usaha, karena salah satu syarat untuk mengajukan izin usaha adalah SLF. SLF ada 2, untuk SLF bangunan yang existing dan SLF untuk bangunan yang baru. Kajian teknis SLF khususnya bangunan existing yang ber-IMB tidak hanya berbentuk laporan seperti laporan ilmiah atau laporan secara checklist saja, tetapi harus ada kajian, analisa, serta data komparasi hingga menghasilkan sebuah rekomendasi solusi adanya revisi desain sampai dengan detail dan harus tuntas. Untuk siapa saja yang boleh istilahnya menerima atau membantu dalam proyek SLF, ini adalah yang sudah memiliki untuk saat ini, khususnya di Kabupaten dan Kota Malang, kemudian di Kabupaten Jombang, ini terutama arsiteknya harus ber-STRA. Kemudian jika ada tenaga yang lain, dia harus sesuai dengan yang standar sertifikasi yang dibutuhkan seperti SKA. Kemudian kedepannya tentunya harus ada SKA khusus, ya, SKA untuk mengkaji teknis. Sedikit Pak Dian, jadi ini mungkin siapa tahu teman-teman IAI ada yang baru ber-SRA tapi ber-SKA, nggak ada masalah. Ya, artinya yang ber-SKA atau ber-SRA yang masih berlaku. Sobat Asri, itu tadi cuplikan daripada talk show yang dilaksanakan oleh IAI Wilayah Malang di gedung MCC. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman Anda semuanya. Masih ada event selanjutnya sampai tanggal 6 Maret mendatang. Jadi jangan kemana-mana, pantau terus kegiatan di MCC Malang. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti terus video update dari Asri. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam sehat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.